nusalli wa nusallim ala Rasulil Karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Marhaban bikum jami'an, marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyatan mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin dan qudrat Allah, pagi ini saya bisa tepat waktu karena sudah menemukan jalan baru. Biasanya keliling sampai Antam. Nah, itulah pentingnya jalan. Pentingnya kunci itu di situ. Walaupun sudah dekat, kalau pintunya nggak ketemu, ya susah ya. Tapi kalau pintunya sudah ketemu, ya lebih cepat. Pagi ini kita akan mendiskusikan memaknai kiblat dan ahlul kiblat. Di satu sisi kita akan bicara kenapa kita harus perhatian dengan Masjid Al-Aqsa sebagai kiblat pertama. Yang kedua, kita juga perlu tahu, wajib tahu malahan, di mana Aqsa ada di Baitul Maqdis, Baitul Maqdis ada di Yerusalem, Yerusalem ada di Palestina, Palestina adalah jantungnya negeri Syam. Negeri Syam adalah negeri yang Allah berkati. Yang ketiga, karena kaum muslimin pernah berkiblat ke Aqsa kurang lebih 16 bulan lamanya. Riwayat yang berbeda 17 bulan lamanya. Berarti dulu kaum muslimin berkiblat ke Aqsa, ada yang menyebutkan 1 tahun lebih 4 bulan, ada juga yang berpendapat 1 tahun lebih 5 bulan. Umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang meyakini kiblat dengan sepenuh keyakinan, sepenuh iman, tanpa sedikit pun ada keraguan, maka selain dia disebut umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umatul Islam, muslimin, juga para ulama ahlus sunnah menyebutnya sebagai ahlul kiblat. Walaupun definisi ahlul kiblat ini lebih kepada pembicaraan di mana kiblat yang dimaksud adalah Ka'bah musyarrafah, Ka'bah yang dimuliakan. Namun include di dalamnya, kalau kita meyakini Masjidil Haram sebagai kiblat kaum muslimin, maka kita pun wajib mengakui bahwa Aqsa juga adalah kiblat. Maka kita punya 2 kiblat. Yang pertama Aqsa, yang kedua Al-Haram. Nah, inilah yang mungkin perlu kita telusuri. Makanya, apa kepentingan kita terhadap
persoalan Palestina, persoalan Aqsa? Jawabannya singkat. Karena di dalam Palestina ada kiblat pertama kaum muslimin. Oleh karena itu keliru ya ketika ada pendapat yang belakangan berseliweran tidak perlu mendoakan mujahidin Palestina. Nah, gitu ya. Oleh karena itu bahkan kalau perlu bagi mereka yang memiliki kuasa, apalagi memiliki kekuatan yang bisa dipraktekkan langsung melakukan pembelaan terhadap Aqsa dalam makna militeristik dan lain-lain, hubungan negara antar negara, ya seyogyanya dilakukan. Kenapa? Karena ini sudah menjadi panggilan, ya, panggilan jiwa kepada siapapun yang di dalam pundaknya meyakini bahwa Aqsa wajib diselamatkan. Nah ini dalam bahasa Ibu Sarifah, ngecam saja nenek-nenek juga bisa, katanya begitu ya. Kalau sekedar ngecam nenek-nenek juga bisa. Nah iya, ya bisa aja ngecam, ya ngecam aja nggak apa-apa. Kita bisanya ngecam untuk berdoa, ya lumayan daripada nggak sama sekali ya. Tapi bagi mereka yang punya kuasa, mestinya jangan sekedar ngecam, ya. Tunjukkan kekuasaan. Baik. Kembali ke soal makna kiblat dan ahlul kiblat. Kita akan bertolak dari surat Al-Baqarah ayat 144. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad nara taqalluba wajhika fis-sama. Falan waliyannaka qiblatan tardoha. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatro. Wa innal ladzina utul kitab la ya'lamuna annahu al-haqq mir rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Ayat ini turun berkaitan peristiwa beralihnya kiblat kaum muslimin dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, dari Masjid Aqsa ke Ka'bah Musyarrafah yang ada di tengah-tengah Masjidil Haram. Para ahli sejarah menyebutkan terjadi pada tahun kedua Hijriah, tepatnya bulan Rajab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menunaikan sholat di salah satu masjid di perkampungan Bani Salamah. Di perkampungan Bani Salamah, di situ berdiri masjid dengan halaman dan fasilitas sumur yang memang belum diwakafkan. Sumur itu dikenal dengan sumur rumah. Sumur rumah banyak manfaatnya. Masyarakat banyak mengambil manfaat dari sumur tersebut karena airnya bagus. Tapi itu masih milik seseorang. Milik siapa? Seorang Yahudi ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil miliarder di zamannya, ya, orang kaya di zamannya, orang kaya baik hati, rajin menabung, ya,
tabungannya banyak, tabungan amal kebaikannya juga banyak. Di samping saldonya banyak, tabungan amalnya juga banyak. Orangnya santun, disebut dikenal dengan ahlul Quran. Kalau sudah baca Quran pasti Utsman menangis, kata para sahabat. Nah, dipanggillah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, kiranya beliau membebaskan sumur tersebut, membeli kawasan tersebut untuk kepentingan kaum muslimin yang lebih luas. Dibelilah oleh Utsman, lalu diserahkan kepada Rasulullah, diwakafkan untuk dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Nah, sampai detik ini Bapak Ibu yang menunaikan haji umroh pasti kalau keliling-keliling di sana, di situ ada Al-Markaz At-Tizari Lil Waqaf bi Utsman ibni Affan radhiyallahu. Ada sebuah gedung yang dikhususkan, konon bahwa gedung itu ya pengadministrasian wakaf Utsman bin Affan. Iya. Jadi wakaf-wakaf Utsman bin Affan tertulis, terdokumentasikan dengan baik sampai hari ini. Betapa banyaknya harta yang sudah diwakafkan Utsman bin Affan, di antaranya masjid yang tadi diwakafkan, yang dibebaskan dari seorang Yahudi pemilik sumur, ya, dibebaskan oleh Utsman, diserahkan kepada Nabi dan dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Ketika Rasulullah sholat asar, tepatnya bulan Rajab tahun kedua Hijriah, nama perkampungannya Bani Salamah. Rasul sholat rakaat pertama masih menghadap Masjidil Aqsa. Rakaat berikutnya, qad naro taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka kiblatan tardoa. Sungguh kami melihat engkau wahai Muhammad, engkau menengadahkan mukamu ke langit, ya, maka kami palingkan engkau untuk berbelok arah menuju Masjidil Haram, kiblat yang engkau suka, kiblat yang engkau senangi. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Karena itulah hadapkan mukamu ke Masjidil Haram. Sejak itu sampai hari ini kiblat kaum muslimin itu mengarah ke Masjidil Haram. Para ulama memang terjadi silang pendapat. Apakah yang disebut kiblat itu langsung bimakna ainul kiblah atau syatrul kiblah? Nah, Imam Ahmad bin Hanbal punya pendapat, Imam Syafi'i punya pendapat, Imam Malik punya pendapat, Imam Abu Hanifah punya pendapat. Mayoritas pendapat ulama umat bukan aunul Ka'bah, tidak harus nyata nampak terlihat Ka'bah, tapi satu arah dengan arah Ka'bah. Karena kalau setiap orang harus melihat Ka'bah, tentu yang jauh tidak akan bisa melihat Ka'bah. Walaupun ada riwayat yang menyebutkan, namun sayang, kata para ulama, riwayatnya lemah. Namun sebagian menggunakan dalil lemah ini untuk memberikan tafsiran kiblat itu apa, begitu ya. Al-baitu kiblatun li ahlil masjid wal masjidu kiblatun li ahlil haram wal haram kiblatun li ahlil ardi masyarikuha wa magharibuha ala ummati. Namun ini dinyatakan oleh para ulama ahlul hadis
lemah, dhaif hadisnya. Tapi untuk mengantarkan makna bahwa bagi penduduk masjid yang ada di Masjidil Haram, maka kiblatnya itu Ka'bah. Kelihatan Ka'bah. Tapi memang di Masjidil Haram juga sekarang karena sudah luas, banyak benteng-bentengnya, banyak dinding-dindingnya, kadang-kadang nggak kelihatan juga ya. Yang lantai 2, lantai 3 kalau kejauhan nggak kelihatan juga. Makanya tidak menjadi syarat harus kelihatan. Maka Al-Quran menyebut syatrul Masjidil Haram. Syatrunnya saja, arahnya saja. Ya. Karena kalau semua orang harus melihat, ya repot juga harus semua melihat Ka'bah. Tapi bagi ahlul masjid yang memang masih dekat dengan Ka'bah, maka Ka'bahnya itu ainul Ka'bah. Jadi wujud Ka'bah itu sendiri. Ya. Sementara yang di luar masjid, maka tentu titik kiblatnya adalah masjid. Kan begitu. Di luar itu, seperti kita nih dari Indonesia, mengarah kemana? Tidak lagi ke Ka'bah, ya mungkin ke Makkahnya itu. Kemana arah kita ke Makkah? Artinya makin kelipatannya makin jauh, ya itu yang dimaksud al-baitu kiblatun li ahlil masjid wal masjidu kiblatun li ahlil haram wal haramu kiblatun li ahlil ardi masyarikuha wa magharibuha ala umat. Namun sekali lagi riwayat itu lemah. Kenapa kalau memang lemah? Kenapa dijadikan alasan? Tidak bermaksud menjadikan alasan tersebut, namun hanya untuk mengantarkan bahwa yang disebut kiblat itu tidak mesti wujudnya Ka'bah, tapi arah Ka'bah. Dan para ulama ternyata dari awal sudah terjadi silang pendapat. Bapak Ibu yang terhormat, turunnya ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama falan waliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka syatrul masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Dimanapun Anda berada, maka hadapkan mukamu ke arahnya. Nah, kalimat haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra ini bentuk penegasan dari Allah bahwa kita hanya bisa mengikuti arahnya, ya. Kita hanya bisa mengikuti arahnya. Termasuk di perjalanan ya. Nah, termasuk di perjalanan. Kan tidak bisa tepat kita dalam perjalanan mengikuti arah kita. Ibadah fiddin azakumullah. Maka saya hanya ingin menekankan sekali lagi kepada diri saya. Jadi kepentingan kita ngomongin Palestina itu kenapa? Alasannya karena Palestina jantungnya negeri Syam. Dan negeri Syam di dalam Palestina, di situ ada Baitul Maqdis, Yerusalem dulu ya. Di Palestina ada Yerusalem. Di Yerusalem ada Baitul Maqdis. Di dalam Baitul Maqdis ada Masjidil Aqsa. Oleh karena itu sangat wajar dulu organisasi konferensi Islam sedang kuat-kuatnya. Karena dulu didukung oleh raja hebat yang sangat peduli dan sangat perhatian terhadap dunia Islam. Siapa lagi kalau bukan King Faisal, Amir Faisal, Raja Faisal. Raja Faisal berkawan baik dengan
tokoh kita, orang tua kita, guru kita. Siapa? Allah yarham Pak Natsir. Allah yarham Pak Natsir. Dan Pak Natsir merupakan tokoh perintis ya, di lingkungan Liga Dunia Islam. Sekarang Rabithah Al-Alam Al-Islam, Ikatan Dunia Islam. Dulu Masya Allah OKI ini disegani banget. Organisasi Konferensi Islam itu disegani banget. Dan Raja Faisal juga sangat disegani banget. Maka dengan sangat diseganinya beliau berani menentang kekuatan Barat. Sampai-sampai Amerika pun diembargo. Kalau Amerika diembargo, ya sehebat apapun Amerika dengan pesawat-pesawat hebatnya, pesawat-pesawat tempurnya, kalau nggak ada minyaknya, nggak jalan juga. Diembargo sama Raja Faisal. Nah, dunia hari ini menginginkan munculnya seperti Raja Faisal. Maka wajar kalau terjadi artinya serangan-serangan, kritikan-kritikan pedas terhadap raja yang sekarang ataupun raja setelah Raja Faisal, wajar. Karena dulu dunia Islam sangat merasakan keagungan Raja Faisal. Yang pintar dihargai, dinobatkan, diberi penghargaan. Faisal Award. Dari Pakistan ada Sayyid Abdul A'la Al-Maududi, ulama Pakistan. Dari India ada Abdul Hasan Ali Al-Husni Al-Hasani An-Nadawi. Kemudian dari Mesir ada Profesor Mustafa Hilmi. Masih banyak yang lain. Dari Indonesia Muhammad Natsir diberikan penghargaan internasional berupa Faisal Award dalam dunia keulamaan intelektual. Belum lagi perhatian beliau dalam hal keamanan negara. Nah, itu berani membungkam kepungahan Amerika. Nah, ini tentu siklus alam, siklus dunia berubah ya. Artinya terjadi perubahan yang sangat signifikan, yang sangat masif. Baik, kita kembali. Beliau pernah menyampaikan begini: urusan Palestina dan pembebasan Masjid Aqsa, kata Pak Natsir, itu bukan tanggung jawab rakyat Palestina semata, melainkan tanggung jawab umat Islam seluruh dunia. Itu sudah disampaikan oleh Pak Natsir sejak. Karena itu, kenapa kita selalu ngomongin Palestina? Ya itu alasan. Maka dengan demikian, alangkah naifnya kita yang tidak ikut berkuah darah, kita biarkan mulut-mulut manis kita, lisan-lisan kita kering dari sekedar mengalunkan doa-doa terbaik yang menurut mereka. Alih-alih mengalunkan doa, malah mengajak orang lain untuk tidak berdoa. Ini juga lebih repot lagi ya, agak sulit dicerna. Nah, walaupun tentu dalam prakteknya memang ada hal-hal yang perlu dikritisi. Sebenarnya mujahidin ini disusupi atau tidak, ini persoalan lain. Kalau saya memandangnya sederhana, kalau saya jatuh ke jurang, tapi ketika saya jatuh ke jurang, saya masih sadar. Ketika gelitikan, gelitikan,
Gugulutukan. Ketika gugulutukan dari puncak, saya pernah merasakan masalahnya. Waktu tugas dakwah di mana? Di Minahasa. Saya pernah masuk jurang mobil. Jadi sebelum jatuh ke dasar, saya sadar, krek. Nah, mobil jumpalikan sampai saya bisa hitung 5 kali. Tahu-tahu saya udah nyangsang, tahu nyangsang? Nyangkut ya. Saya nyangkut di pohon, mobil ada di bawah, kebakar. Konon sopirnya mati. Saya juga nggak tahu jalur ceritanya langsung, karena keburu dibawa ke rumah sakit. Tahu-tahu bahu saya patah satu. Nah, namanya juga orang lagi jumpalikan. Ada pohon, saya pegang pohon. Ada akar, saya akan pegang akar. Bahkan ada akar berduri pun gak peduli dengan durinya. Yang penting saya bisa pegang. Seperti itu kondisi. Daripada saya harus bonyok beneran. Artinya meminimalisir kebonyokan. Nah, coba berpikir lebih realistis. Ini kondisi perang. Terlebih mereka juga sangat membutuhkan bantuan. Dikala negara-negara tetangganya memang membantu, tetap membantu, tapi secara hubungan luar negeri dan militeristik, nah ini yang paling penting, yang sangat dibutuhkan, lalu tidak dilakukan, tentu ini sangat berpengaruh ya, sangat berpengaruh. Nah, Bapak Ibu perlu diketahui, dulu kalau kita membaca sejarah, sejak Muhammad SAW muda belia, sejak remaja, belum jadi nabi, belum jadi rasul, sudah dibawa oleh paman beliau Abu Thalib berniaga melancong sampai ke negeri Syam. Negeri Syam. Nah, dulu di zaman Nabi negeri Syam itu ya kegubernuran, gubernur Syam. Di zaman Khulafaur Rasyidin juga negeri Syam masih gubernur. Di zaman para khalifah berikutnya juga negeri Syam masih gubernur. Tapi kalau dilihat peta sekarang, negeri Syam itu sudah jadi negara besar. Bahkan bukan hanya satu negara. Di situ ada Palestina, di situ ada Yordania, di situ ada Lebanon, di situ ada Syria. Semua itu negeri Syam. Ya. Jadi semua itu negeri Syam. Termasuk Israel? Termasuk Israel? Termasuk, karena Israel itu hakikatnya Palestina. Dari mana Israel kok bisa bertempat di situ? Karena mereka berhasil merampok, membegal, menggarong, merampas tanah Palestina. Atas dasar apa? Atas dasar keyakinan Tuhan telah menurunkan bangsa Israel dan memberikan sebidang tanah di tanah Kan'an. Jadi mereka meyakini Palestina itu adalah negeri yang dijanjikan Tuhan. Nah, ini pinternya orang Yahudi. Ya, pinternya orang Yahudi itu begitu. Ketika mereka punya misi terselubung di balik keinginan merampas Palestina, pakai dalil teologis. Memang iya, ya, tanah Kan'an diperuntukkan untuk Bani Israel dulu. Tapi kan mereka menolak dulu, tidak mau tinggal di situ. Di zaman Nabi Daud mereka berhasil memasuki negeri tersebut. Maka Nabi Daud sempat singgah di satu bukit namanya Bukit Zion. Maka Bukit Zion ini diabadikan menjadi nama gerakan mereka, Zionis. Oh.
Keagungan Nabi Daud yang perkasa, yang gagah, yang hebat, yang berani diabadikan oleh mereka, menjadi simbol negara mereka dalam bentuk segitiga dua dijungkir balik, ya. Jadilah simbol bendera Israel kali ini, disebut bintang Daud, bintang David. Tuh. Gerakannya diambil tempat persinggahan Nabi Daud, Bukit Zion. Kemudian simbol negaranya diambil dari nama keagungan Nabi Daud, bintang David. Adapun negara yang mereka idam-idamkan, yang mereka khayalkan sebagai Israel Raya itu diambil dari kebesaran kakek buyut mereka, Nabi Yakub, yang punya gelar Israel. Jadi Israel itu gelar kehormatan, kemuliaan Nabi Yakub alaihissalam. Dalam bahasa Ibrani, Yakub punya gelar Israel, kekasih Allah, kekasih Tuhan. Sama dengan kakeknya Ibrahim alaihissalam, punya gelar Khalilullah, Khalilur Rahman. Sama. Berarti kalau demikian, sebenarnya antara bangsa Arab dengan bangsa Israel dari sisi nasab, sanad keturunan, sanad biologis masih saudara. Sama-sama turunan kakek buyut Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam punya istri pertama dengan siapa? Sarah. Sarah, orang Sunda bilang Sarah, orang Betawi bilangnya Saroh, ya. Iya, ditambahin Betawi ke Sunda sama-sama pakai Siti Sarah. Siti itu bahasa Arab. Bahasa mana Siti? Bahasa Arab asalnya. Sayyidati. Dirubah sama ibu-ibu jadi Siti, ya. Nah, kalau orang Sunda bilang Neng, Nyimas. Orang Jawa Nyainya, Ibu Nyai, ya. Dari Sarah lahir Nabiullah Ishak alaihissalam. Dari Nabiullah Ishak lahirlah Yakub alaihissalam. Yakub punya istri. Berapa istri Nabi Yakub? 4. Dari 4 istri Yakub lahir anak 12. 12 turunan Yakub disebut Bani Israel. Anak cucu Israel. Bener kan? Jadi anak keturunan Nabi Yakub disebut Bani Israel. Bagaimana kisah Bani Israel? Sampai-sampai Allah jelaskan khusus dalam surat Bani Israel. Belum lagi ayat-ayat yang berceceran dalam surat-surat yang berbeda. Tuh. Atau disebut juga surat Al-Isra, karena ada kaitan dengan peristiwa Isra Mi'raj. Tuh. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bani Israel itu mulia kalau melihat dari sisi sejarah ini. Nanti Bapak Ibu baca tulisan saya di madrasahabibumi.com, judulnya Bani Israel Ahlul Kitab, Yahudi, Ibrani, dan Zionis. Jadi Allah beda kapan ketika mereka dipanggil Bani Israel, kapan mereka dipanggil Ahlul Kitab, kapan mereka dipanggil Yahudi, kapan Nabi menyebut mereka Ibrani, kapan hari ini kita menyebut mereka Zionis. Tuh, Bu. Baca Bu ya. Nah, negeri Kanaan,
negeri yang dijanjikan. Sebagai anak durhaka, nah ini biar mudah mencernanya. Jadi Yahudi ini anak durhaka. Kenapa disebut anak durhaka? Tidak pernah patuh terhadap nenek moyangnya sendiri. Bapak-bapak mereka sebagai nabi dan rasul dilanggar. Bukan hanya dilanggar, dibunuh. Ya. Kitab suci diturunkan kepada mereka, digubah. Coba, kejahatan mana lagi di kolong langit ini yang lebih jahat dari mereka? Allah turunkan nabi, nabinya dibunuh. Allah turunkan kitab sucinya digubah. Mereka terlunta-lunta, bermaksiat, durhaka pada Allah, dan berlebihan. Jadi kalau hanya sekedar durhaka, ya durhaka, kita juga kadang durhaka juga pada Allah. Tapi kalau ini durhakanya itu memang muqtadi, berlebihan, ya. Jadi berlebihan dan ditampakkan. Tapi memang begitu keadaannya. Allah sendiri yang mengatakan, inni faddaltukum alal alamin, aku muliakan kalian Bani Israel dari sekalian alam. Ini yang membuat mereka menepuk dada, membusungkan dada. Kalau kami ini darah biru, di luar mereka darah kotor. Ya gampang, darah kotor mah tinggal dibekam. Di sini banyak ahli bekam katanya. Ya, dari mulai ahli bekam sampai totok punggung katanya banyak. Ya, jadi mereka merasa darah biru. Karena mereka merasa darah biru, maka mereka katakan di luar bangsa Yahudi goyim. Apa arti goyim? Najis. Karena sombong dan angkuhnya itulah mereka tidak disukai dimanapun mereka berada. Jadi banyak yang tidak suka kepada mereka itu. Makanya waktu zaman saya pesantren, ada ustadz, kalau ada santrinya agak sedikit bengal, susah diatur, suka dipanggil, sini kamu Bani Israel. Jadi ustadz saya kalau manggil anak yang sedikit bengal gitu, susah diatur, dipanggillah si Bani Israel. Atau kalau nanya ngeyel, nggak karu-karuan, bukan nanya pengen nanya, tapi memang nanya ngeyel gitu. Dipanggillah si Bani Israel. Bapak Ibu yang terhormat, nah kalau lihat peta ideologi bangsa-bangsa, terutama kawasan Syam hari ini sudah sangat berubah. Ya, sudah sangat berubah. Tentu Yordania punya pedoman bernegara sendiri, pandangan keagamaan yang berbeda dengan yang lainnya. Syria demikian. Kita tahu Syria, sejak Syria dikuasai oleh anak buyutnya Hafiz Asad Bashar Assad, Syria bertahun-tahun dikuasai oleh rejim yang meyakini paham Nusyairiyah. Apa itu paham Nusyairiyah? Paham Syiah ekstrim kebatinan yang meyakini Ali cerminan Tuhan. Bahkan imam-imam Syiah di Syria, termasuk Hafiz Asad dan Bashar Assad pun dicerminkan oleh mereka, ya cerminan Tuhan gitu ya. Nah ini mereka sangat memusuhi Ahlus Sunnah. Itu di Syria. Libanon bagaimana? Libanon juga begitu.
ada Hizbullah dengan Hasan Nasrullahnya sangat memusuhi Ahlus Sunnah. Tapi memang baik Syria dan Lebanon dua-duanya juga punya masalah dengan Israel. Kenapa? Ya kan sama-sama harus menjaga perbatasan. Masalahnya mereka itu sama-sama negeri Syam dulunya. Yordania mungkin lebih relatif aman, nyaman. Tapi Yordania juga kan tidak bisa. Artinya dia juga tentu ingin menyelamatkan negaranya. Setiap tahun kebanjiran pengungsi dari negara tetangganya juga tentu ada hal yang sangat dilematis bagi dia. Nah, Palestina sudah pasti ya. Tapi secara umum negeri Syam sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Imam Ibnu Katsir ketika memberikan tafsiran ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Pertama kaum muslimin berkiblat ke Aqsa, lalu oleh Allah dipindahkan kiblatnya ke Masjidil Haram. Lalu Nabi diingatkan kembali dengan peristiwa Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Aqsa diangkat oleh Allah kemana? Ke Sidratul Muntaha. Maka Palestina disebut sebagai Biladul Isra wal Mi'raj. Imam As-Suyuti menuliskan dalam kitabnya Al-Isra wal Mi'raj. Fadilatul Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid mengarang kitab judulnya Tuba Lisya, berbahagialah penduduk negeri Syam. Beliau katakan ada banyak riwayat keutamaan negeri Syam. Yang pertama, negeri Syam adalah negeri para nabi dan rasul. Banyak nabi yang lahir di negeri Syam. Maka negeri Syam disebut Biladul Anbiya. Negeri Syam adalah negeri di mana di situ lahir para ulama hebat. Orang-orang mulia banyak yang lahir di negeri tersebut. Tuh. Imam Syafi'i orang mana? Imam Syafi'i orang mana? Orang Gaza yang lagi dibombardir sekarang. Ini kelahiran tempat kelahiran Imam Syafi'i. Jadi ulama Ahlus Sunnah di situ. Imam Ibnu Taimiyah orang mana? Orang Harran. Makanya disebut Taqiyuddin Ahmad Al-Harrani Ad-Dimaski. Jadi memang dia orang Harran, orang Damaskus. Tuh, negeri Syam. Muridnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah orang mana? Ya orang situ juga. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali orang mana? Orang situ juga. Masya Allah, ulama-ulama hebat lahir di situ. Ya. Tuh. Al-Hafidz Imam Ibnu Katsir orang mana? Disebut Ibnu Katsir Ad-Dimaski karena memang ada kaitan dengan Damaskusnya. Damaskus ada di mana? Ya, di Syam juga. Maka wajar negeri Syam disebut Biladul Ulama wal Fudola. Oh. Ada lagi riwayat yang menyebutkan kaum muslimin nanti berkumpul di negeri ini. Maudhi'ul hasr, tempat berkumpulnya kaum muslimin di negeri ini, di muka bumi. Tuh. Maka disebut Biladul Syam Maudhi'ul hasr. Yang jelas, yang paling kelihatan negeri Syam, di situ ada Palestina, di Palestina ada Yerusalem, di Yerusalem ada Baitul Maqdis, di Baitul Maqdis ada Aqsa. Aqsa adalah kiblat pertama kaum muslim. Oleh karena itu, wajar sebagai pengikut Rasulullah yang mengimani kiblat Ahlus Sunnah wal Jamaah
menyebut siapapun yang mengimani Ka'bah Musyarrafah sebagai kiblatnya. Ya, di sini tidak disebutkan lagi oleh Imam At-Tahawi soal Aqsa-nya karena sudah lewat. Ya. Tapi yang disebut Ka'bahnya, meyakini Ka'bah Musyarrafah sebagai kiblatnya. Ma makna kiblat? Al-kiblatu yakni al-jihad. Ma makna jihad? Arab. Tadi syatroh. Nah, alladzi barakna haulahu, kata Imam Ibnu Katsir, negeri yang berada dalam radius haulahu, radius Baitul Maqdis, berarti negeri-negeri yang tadi disebutkan. Berarti penjaga hari ini yang bisa diandalkan bukan Libanon, bukan Syria, bukan Yordan, walaupun mereka membantu, tapi yang paling diandalkan adalah Palestina. Kita memang nggak boleh berandai-andai, tapi sebagai gambaran pelajaran, tidak bermaksud berandai-andai, karena berandai-andai itu kan nggak boleh ya. Andai Baitul Maqdis ada di Condet, apakah jamaah Al-Itqan bisa bertahan mempertahankan Baitul Maqdis? Nah, gitu ya. Nah, sekarang kaum muslimin Palestina ini luar biasa. Berpuluh-puluh tahun dihujani rudal. Itu penduduk kagak habis-habisnya. Banyak aja ya. Tapi memang ngeri. Ada berita sekarang, Kementerian Pendidikan Otoritas Palestina mengumumkan untuk tahun sekarang 2003-2004 kita kehilangan generasi anak-anak karena habis. Maka sekolah pun tidak ada yang daftar karena memang nggak ada orang. Jadi anak TK nggak ada, anak SD nggak ada, habis. Masya Allah ya. Kita doakan, insya Allah Allah Maha Hebat. Nah, tapi memang berasa yang sekarang ini, perang yang sekarang berasa. Kenapa? Menurut berita yang bisa dipercaya, ya, media mainstream yang menyebutkan pidatonya Perdana Menteri Israel sekarang, siapa? Ya, ada yang bilang Netanyahu, ya, ada yang bilang bandar apa? Ya, Netanyahu, ya. Katanya, kata dia, perang hari ini adalah unlimited war, perang tak berkesudahan. Walaupun sekarang sedang rame diupayakan gencatan senjata, tapi mujahidin Palestina udah kehabisan kesabaran. Gak ada namanya gencatan senjata dengan Yahudi, selalu berujung dengan pengkhianatan. Sejak zaman David Ben Gurion, kemudian Golda Meir, lalu siapa lagi? Ariel Sharon, Simon Peres, Ehud Barak, Ehud Olmert, sampai Netanyahu. Itu begundal-begundal, jagal-jagal Israel, ya. Yang saya sebutkan tadi, begundal-begundal, jagal-jagal Israel, preman-premannya itu, ya.
Kita tarik sejarah ke belakang. Tepatnya 1895. 1895. Ibu lagi di mana? Ya. 1895 itu adalah Kongres Internasional Zionis pertama. Di mana? Di kota Basel. Basel sebelah mana kampung rambutan? Basel di Swiss. Di Swiss. Kongres Internasional Zionis pertama itu di kota Basel, di Swiss. Melahirkan keputusan bangsa Yahudi wajib memiliki kampung halaman sendiri. Setelah hidup terlunta-lunta di semua negara di kolong langit ini, mereka tidak disukai orang karena liciknya, karena pongahnya, karena angkuhnya. Walaupun memang mereka banyak yang cerdik pandai. Karena tadi darah biru. Kemudian karena mereka merasa numpang, mereka juga keras hidupnya untuk mempertahankan hidup di negeri orang. Nah, buktinya secara mata kuat mereka punya keinginan, maka bikin gerakan Zionis itu. Dari gerakan Zionis inilah sebagai cikal bakal munculnya keinginan berdirinya negara Israel Raya. Maka dipelintirlah ayat-ayat Taurat, dipelintirlah ayat-ayat Injil, digubah menjadi Talmud, dari Talmud digubah menjadi protokolat. Maka ayat-ayat protokolat lebih tepat disebut ayat-ayat setan daripada ayat-ayat wahyu. Maka ada bukunya judulnya The Satanic. Ada bukunya itu. Saya sudah baca sejak keluar SMA, saya sudah baca. Jadi ayat-ayat setan Yahudi. Nah itu merupakan inti kitab protokolat. Protokolat itu gubahan dari Talmud. Talmud gubahan dari Taurat. Tuh, dari dulu saja mereka sudah mengubah-ubah, apalagi sekarang. Cuma sekarang diselaraskan dengan kepentingan politik global. Siapa penyokong-penyokongnya? Negara-negara barat, negara-negara Eropa, Inggris, Amerika. Pokoknya di mana ada Yahudi di situ, maka mereka ikut mendukung berdirinya negara Israel Raya ini. Maka mereka pun ngumpulin duit untuk membebaskan Palestina. Tuh, muncullah seorang dinasti kaya raya dikenal dengan dinasti Rothschild. Melalui satu perjanjian namanya perjanjian Balfour, maka tekad ingin mendirikan negara hayalannya mereka itu akhirnya sampai pada puncaknya. Mereka memilih seorang juru bicara dari kader mereka sendiri, namanya Theodor Herzl. Tahun 1897, 2 tahun setelah Kongres Zionis Internasional pertama, mereka menghadap Sultan Abdul Hamid II. Kenapa Sultan Abdul Hamid II? Karena Sultan Abdul Hamid II penguasa Palestina. Jadi Khalifah Utsmani yang menguasai Palestina. Jadi begini, kan negeri Syam itu dulu dari zaman ke zaman dikuasai oleh siapa? Ya Utsmani. Sebelum Utsmani ini dipegang teguh oleh Utsmani sebagai wakaf kaum muslimin dari zaman Salahuddin. Dari zaman Salahuddin terus tarik ke belakang ya,
sampai pada masa Umar ibnul Khattab. Negeri Syam dulu dikuasai oleh Romawi. Ya. Negara adidaya dulu itu kan Romawi. Nabi lahir Romawi, Persia sudah ada sebagai negara adidayanya. Di masa Umar ibn Khattab, Romawi ditaklukkan. Umar bin Khattab mengirimkan panglima handap, namanya siapa? Siapa? Ibnu Jarrah. Bukan Khalid tapi ya, Ibnu Jarrah. Nah, makanya wajar kalau panglima sekarang Mujahidin ada yang namanya Zaid al-Jarrah, siapa itu ya? Nah, jadi memang di zaman itu mengirimkan panglima hebatnya. Maka Syam ditaklukkan oleh Umar dan Baitul Maqdis direbut oleh Umar dan dikembalikan kepada kaum muslim. Sampai hari ini bangsa Yahudi punya dokumennya. Rabi-rabi Yahudi Ortodok meyakini bahwa Palestina itu adalah milik orang Palestina sejak masa Umar. Kemudian pendeta-pendeta Nasrani, bahkan dokumentasi internasional di Italia pun menyebutkan bahwa Baitul Maqdis adalah milik bangsa Palestina. Jadi mereka mengaku. Kalau dari sisi data mereka mengaku. Tapi mereka, pinter dan licik untuk bisa merebut kembali Palestina sesuai dengan hayalan negeri yang dijanjikan, di mana di dalam Aqsa di situ ada kuil, di mana kuil tersebut sudah ada sejak zaman Nabi Sulaiman. Sulaiman anak siapa? Anak Nabi Daud. Maka Sulaiman bin Daud. Mereka menyebutnya kuil Sulaiman itu dengan Solomon Temple. Tuh, jadi mereka punya alasan bahwa ingin merebut kembali Solomon Temple sebagai warisan nenek buyut mereka, Nabi Sulaiman. Masya Allah ya. Jadi dikait-kaitkan. Ini liciknya orang Yahudi ketika mereka punya keinginan pakai dalil-dalil agama, yang dalil-dalil agama itu sebenarnya dulu ditolaknya. Siapa yang bilang? Yang bilang Allah. Surat Ali Imran 112. Jadi yang bilang Allah, bukan kita. Jadi saya tidak sedang bercerita dongeng sakadang pecang jeung sakadang kuya, atau dongeng seekor buaya dan rusa, seekor kijang. Tapi Al-Quran yang bicara. Duribat alaihimud dillatu aynama tuqifu illa bihablim minallah wa hablim minannas wa ba'u bighadabin minallah wa duribat alaihimul maskana dzalika bi annahum kanu yaquluna bi ayatillah wa yaquluna al-anbiya'a bi ghairi haqqin dzalika bima asau wa kanu yahtadun. Tuh jelas. Pertama, mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah. Kedua, mereka membunuh nabi-nabinya sendiri. Kata Imam Ibnu Katsir, berapa nabi yang dibunuh? 300. Nabi yang kita kenal saja berapa? 25. Nabi turunan Israel dibunuh oleh Yahudi berapa? 300. Yaqtulunal anbiya bighairi haqq. Kalau nabinya sendiri, pimpinannya sendiri, nenek moyangnya sendiri dibunuh, apalagi bunuh orang lain. Dzalika bima asau. Mereka durhaka, terus durhaka. Pembenaran atas kedurhakaan. Wa kanu ya'tadun, mereka pun melampaui batas.
batas. Lihat sampai sekarang melampaui batas. Ya. Makanya kemarin ada Syekh muda dari Palestina, saya ikut menyampaikan takdim akbarnya di Bandung. Ini bukan perang, tapi ini genosid, ini pembantaian. Karena kalau memang perang ya adu hadapan. Ya. Jadi pertama militer lawan militer. Nah, terus ada aturan Jenewa. Kalau memang betul ini perang, coba tegakkan hukum perangnya. Jangan bicara Islam dulu deh. Hukum internasional yang dipakai oleh negara-negara yang sekarang berlaku aja. Konvensi Jenewa. Perang itu tidak boleh menghancurkan fasilitas umum. Anak kecil, nenek-nenek harus dilindungi. Nah, jadi ini tidak seperti itu, ya. Baik. Sampai mana tadi? Solomon Temple. Ya. Jadi mereka meyakini bahwa mereka ingin mengambil alih di mana kuil Sulaiman ada di situ. Lalu atas dasar khayalan yang terus meninggi, berdirinya terwujudnya bumi yang dijanjikan Tuhan. Maka bagi mereka merebut kota suci Palestina ini cita-cita besar. Nah, oleh karena itu, Masya Allah, dari awal Nabi sudah mendahulukan doa tersebut untuk untuk penduduk negeri Syam. Tuba lisyam, berbahagialah negeri Syam. Ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa harus berdoa seperti itu? Maka Nabi mengatakan, li'anna malaikata rahman basitu ajnihata. Jangankan aku, ya manusia, malaikat Allah mendoakan penduduk mereka. Jadi kalau soal menang kalah, berjaya tidak berjaya, saya yakin Allah menolong mereka. Tapi kalau soal tentu kebinasaan, ya, atau resiko perang, tentu saja apa yang kita lihat hari ini tidak sebanding kalau ini disebut perang, begitu ya. Nah, jadi wajar ya, begitu Mujahidin Palestina mampu membobol benteng besinya, penangkal radarnya, atau benteng yang dikagumi dunia yang sulit ditembus bisa jebol, kelabakan. Jenderal-jenderal Israel kelabakan. Kenapa bisa begini? Nah, makanya majikan-majikannya langsung turun tangan, ya. Majikan-majikannya langsung cawe-cawe dalam bahasa sekarang, ya, ikut turun tangan. Amerika langsung mengirimkan 2 kapal induknya, menyiapkan 4.000 pasukan daratnya ke mana? Mengirimkan marinirnya ke Mediterania. Inggris juga bersiap, semua bersiap. Bisa dibayangkan Gaza dikepung oleh semua itu. Jadi wajar. Nah, dan namanya posisi dalam posisi perang, ada orang yang memang ingin eksis, memperlihatkan diri seperti menolong, padahal dia punya kepentingan, ada macam-macam kan. Nah, kita yang jauh dari mereka, tidak perlu kita nyinyirin mereka, mujahidin itu. Tidak perlu kita berburuk sangka, ya, dengan prasangka yang berlebihan. Toh kita paham, lahirnya Mujahidin Palestina berawal dari pergerakan masyarakat di pengungsian. Bagaimana pemimpin mereka Syekh Ahmad Yasin, dan Syekh Ahmad Yasin ahlu sunnah. Artinya apa? Dugaan-dugaan tentu ada, tapi tidak boleh dipukul rata lalu disimpulkan begitu saja.
Yang namanya Khomeini dari dulu di mana ada konflik perang antara negeri muslim dengan yang lain, pasti dia ikut numpang nama. Dari dulu itu. Yang namanya Khomeini. Al-Quds dari dulu ada majalahnya Al-Quds. Saya masih SD, saya sudah baca majalah Al-Quds. Saya masih SD. Iya. Kiriman dari orang-orang Jakarta. Di Jakarta lagi rame-rame revolusi Iran. Saya suka baca. Wah, orang mengeluh-elukan. Nah, itu kepentingan-kepentingan itu pasti ada. Mudah-mudahan Allah mengampuni kalau memang ada yang terlibat di situ. Tapi itu semua terkikis dengan kegigihan kesungguhan mereka. Bagaimana mereka di lapangan menjaga kota suci dan mempertahankan haknya. Jadi tak perlu banyak bicara. Kalau secara unsur kemanusiaan, jangankan bicara tentang Islam, bicara tentang saudara sesama orang beriman. Bicara soal manusia saja, ya, cukup menjadi kita ini sebagai manusia untuk berpikir apalah yang ingin disebut sebagai itu. Baik, iwan fillah azakumullah. Jadi sekali lagi, apa kepentingan kita, apa urusan kita dengan Palestina? Karena Palestina adalah kiblat pertama kaum muslimin. Semoga kita benar-benar menjadi ahlul kiblat, di mana Imam At-Tahawi menyebut, siapakah ahlul kiblat? Siapa saja di antara orang beriman yang meyakini kiblat dengan sebenar-benarnya, imanan jaziman, iman sepenuh hati, dan bila roibah, bila syakka, tanpa keraguan, ya, tanpa keraguan. Saya pikir demikian. Mudah-mudahan ini bisa mengantarkan kita semua untuk lebih memahami persoalan walaupun tentu belum maksimal. Ya, aku lupa lihada wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.